Kabupaten Sukabumi. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang psikologi pendidikan, yaitu ada beberapa poin. Yang pertama, pengertian psikologi pendidikan. Yang kedua, sejarah psikologi pendidikan. Yang ketiga, ruang lingkup psikologi pendidikan. Dan yang keempat, manfaat psikologi pendidikan. Pengertian psikologi pendidikan. Psikologi. Kata psikologi berasal dari bahasa Inggris psikologi yang dalam istilah lama disebut ilmu jiwa. Kata psikologi merupakan dua kata yang bersumber dari bahasa Greek atau Yunani, yaitu psi yang berarti jiwa, logos yang berarti ilmu. Jadi secara harfiah psikologi memang berarti ilmu jiwa. Psikologi pada mulanya digunakan para ilmuwan dan para filosof sebagaimana disebutkan oleh Weber untuk memenuhi kebutuhan mereka adalah memahami akar pikiran, tingkah laku aneka ragam makhluk hidup, mulai yang primitif sampai yang paling modern. Kaidah saintifik dan patokan etika filosofis ini tak dapat dibebankan begitu saja sebagai muatan psikologi. Dalam ilmu kedokteran, psikologi berperan menjelaskan apa-apa yang terpikir dan terasa oleh organ-organ biologis. Sedangkan dalam filsafat, psikologi berperan serta dalam memecahkan masalah-masalah rumit yang berkaitan dengan akal, kehendak, dan pengetahuan. Karena kontak dengan berbagai disiplin ilmu, maka timbul bermacam-macam definisi psikologi yang satu sama lain berbeda. Seperti yang pertama, psikologi adalah ilmu mengenai kehidupan mental. Dan yang kedua, psikologi adalah ilmu mengenai pikiran. Dan yang ketiga adalah psikologi adalah ilmu mengenai tingkah laku dan lain-lainnya. Definisi yang sangat bergantung pada sudut pandang yang mendefinisikannya. Yang kedua, pendidikan. Istilah pendidikan berasal dari kata didik dengan memberinya awalan, dan akhiran kan, mengandung arti perbuatan. Istilah ini kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan education yang berarti pengembangan atau bimbingan dalam pengertiannya. Yang kedua, sejarah psikologi pendidikan. Psikologi sama tuanya dengan pendidikan itu sendiri. Beberapa ahli yang memberikan adil dalam perkembangan psikologi pendidikan, baik dari filsafat, pendidikan maupun psikologi. Antara lain adalah yang pertama, Demokritus, filsuf pertama yang menekankan pentingnya pengaruh lingkungan dan suasana rumah terhadap perkembangan kepribadian seseorang, sehingga lingkungan dan suasana rumah perlu dibina sebaik mungkin agar suasananya kondusif atau menguntungkan bagi perkembangan anak. Dan yang kedua, menurut John Amos Copernicus, orang pertama yang melakukan penyelidikan ilmuwan terhadap anak, ia mengatakan bahwa anak adalah individu yang sedang berkembang karena itu dilihat dalam bentuk dan karakternya sebagai anak dan tingkah sebagai miniatur orang dewasa. Yang ketiga, menurut Rousseau atau seorang penganut naturalis, mendasarkan ide-ide pendidikan pada prinsip-prinsip perkembangan manusia. Ia juga mengatakan bahwa pada dasarnya anak adalah baik. Menurut John Locke atau seorang penganut empirisme, secara kritis mengemukakan bahwa sewaktu individu lahir, dalam jiwanya belum terdapat apa-apa atau teori tabula rasa, kertas putih. Tetapi secara potensial, jiwa individu itu sensitif untuk melakukan intuisi terhadap dunia luar. Dengan melalui sense, belajar melalui pengalaman dan latihan merupakan
pendidikan. Psikologi pendidikan pada asasnya adalah sebuah disiplin psikologi khusus yang mempelajari, meneliti, dan membahas seluruh tingkah laku manusia yang terlibat dalam proses pendidikan. Tingkah laku belajar siswa, tingkah laku pengajaran oleh guru, dan tingkah laku belajar mengajar oleh guru dan siswa yang saling berinteraksi. Secara garis besar, banyak ahli yang membatasi pokok bahasa psikologi pendidikan menjadi 3 macam. Yang pertama, pokok kebahasaan mengenai belajar yang meliputi teori-teori, prinsip-prinsip, dan ciri-ciri khas perilaku belajar siswa, dan sebagainya. Yang kedua, pokok bahasa mengenai proses belajar, yakni tahap perbuatan dan peristiwa yang terjadi dalam kegiatan belajar siswa. Yang ketiga, pokok bahasa mengenai situs belajar, yakni suasana dan keadaan lingkungan, baik bersifat fisik maupun non-fisik, yang berhubungan dengan kegiatan belajar siswa. Dan yang terakhir yaitu manfaat psikologi pendidikan. Untuk mempelajari situs dalam situasi pembelajaran psikologi pendidikan, memberikan banyak kontribusi pada pendidik dan calon pendidik untuk meningkatkan efisiensi proses pembelajaran pada kondisi menciptakan kelas yang kondusif dan memilih strategi dalam metode pembelajaran. Yang kedua, untuk menerapkan prinsip-prinsip dalam pembelajaran, diantaranya menetapkan pembelajaran pendidikan, menggunakan media pembelajaran, menyusun jadwal pembelajaran, dan hal lainnya. Psikologi pendidikan dan ilmu mengajar menurut Ihsan, mengajar merupakan istilah kunci yang hampir tak pernah luput dari pembahasan mengenai pendidikan. Hal ini karena keeratan hubungan antara keduanya. Sebagai orang menganggap mengajar hanya sebagian dari upaya pendidikan, mengajar hanya dianggap sebagai salah satu alat atau cara dalam menyelenggarakan pendidikan, bukan pendidikan itu sendiri. Oleh karenanya, istilah mengajar yang dalam bahasa Arab disebut taklim, dalam bahasa Inggris teaching itu kurang lebih sama artinya dengan pendidikan, yakni tarbiyah dalam bahasa Arab dan education dalam bahasa Inggris. Implikasinya ialah setiap kegiatan berpendidikan yang bersifat formal hendaknya dilakukan oleh pendidik profesional yang bertugas antara lain melaksanakan pembelajaran sebagaimana yang disyaratkan dalam undang-undang. Sebagai contoh, seorang guru yang pekerjaan sehari-harinya mengajar di kelas, misalnya, memang lazim juga disebut pendidik. Bahkan jarang sekali orang menyebut sebagai pengajar. Namun ketika ia sedang menjalankan tugasnya di dalam kelas, orang tak akan pernah mengatakan Pak Guru itu sedang mendidik murid-murid kelas. Ungkapan ini tentu tidak salah, namun tidak lazim dan membawa kesan berlebihan. Mungkin itu saja yang bisa saya